Hai guys, ketemu lagi sama Mbok D guys. Ini masih pagi, Mbok D mau berangkat mulai. Di Jerman sudah mulai dingin guys, makanya Mbok D udah pakai baju anget dan lain-lain. Udah mulai musim gugur mau tiba. Belum tiba tapi sudah mau tiba guys. Jadi kalau cuaca udah kayak gini guys, memang harus hati-hati, harus pakai baju hangat, harus bisa menjaga imun sistem ya. Jadi kita harus benar-benar jaga kesehatan, tidak boleh sembrono karena ya tadi guys, cuaca sudah dingin. Itu anginnya tuh dinginnya sampai masuk ke tulang gitu ya guys ya. Terus kalau udah dingin gini kurang nyaman guys, duduk aja begini ngilu gitu. Nah jadi harus pasang pemanas, harus pakai baju hangat. Nah inilah Jerman. Jadi kalau udah dingin banget, kalau udah panasnya pun setengah mati. Jadi di Jerman ini tidak ada yang namanya cuaca tuh stabil tuh nggak ada guys. Jadi terlalu dingin, terlalu panas, terlalu banyak hujan, kayak gitu. Jadi kalau hujan terus, kalau lagi dingin sekali, kalau lagi panas sudah panas. Jadi yang namanya biasa-biasa aja tuh nggak ada. Tapi karena Mbok D sudah terbiasa, ya sedikit ini sih guys kagok karena kita kemarin ini cuaca sangat panas sekali. Musim panasnya tuh yaitu panasnya luar biasa. Sampai 40 degrees gitu ya, jadi 40 derajat. Jadi luar biasa gitu ya. Nah tapi kalau udah dingin itu bisa sampai minus guys ya. Kalau udah minus tuh dingin. Ini belum minus, ini masih, jadi masih tanda-tanda mau masuk musim gugur guys. Jadi dingin banget enggak, masih oke gitu. Jadi Mbok D bisa keluar pakai baju kayak gini. Karena kalau sudah benar-benar dingin itu harus pakai mantel. Karena kalau enggak guys, telinga aja bisa kedinginan gitu loh. Nah, jadi ya tadi guys, cuaca tuh di sini waduh luar biasa. Yang sedang-sedang tuh nggak ada. Jadi selalu berlebihan gitu loh. Tapi ya kembali lagi kita harus ambil apa adanya, disyukuri gitu ya. Tapi untuk menyukuri itu kadang-kadang susah guys karena dingin. Jadi Mbok D dibilang bersyukur ya, bersyukur juga. Cuma kadang ini kalau udah dingin begini guys, bahaya. Jadi kadang-kadang bisa batuk, pilek. Makanya harus hati-hati. Saya tuh pakai sal kayak gini. Masih pakai mantel lagi. Aduh, ya guys, aku tak berangkat sih nanti kalau udah nyampe di kerjaan. Mbok D ngevlog di sana gitu. Jadi disambung ya. Ini guys. Mbok D sudah nyampe. Aduh guys, perjalanan luar biasa. Luar biasa tadi. Jadi Mbok D ngelewatin tempat-tempat rawan macet. Macet itu double guys. Jadi udah macet di arahnya Mbok D. Itu sendiri Mbok D makan waktu 15-an menit ya. Terus pertengahan mau masuk jalan tol itu macet lagi. Mbok D memerlukan waktu ada kali 20 menit ya. Udah gitu guys, yang paling menyeramkan Mbok D kebelet kencing.
Nah, kalau kebelet kencing begitu guys, Masya Allah. Mungkin untuk orang laki susah membedakan gitu ya, untuk kaum pria. Untuk orang perempuan itu, aduh, kalau kebelet kencing anunya sakit guys. Jadi aduh, Mbak De harus keluar dulu ke ini apa namanya, di sini ada guys penjual bensin dan restoran. Dari situ bisa mampir kencing, bayar sih, bayar 70 sen guys. 70 sen itu kira-kira ya berapa ya guys, 10 ribuan lah gitu, untuk numpang kencing aja gitu kan. Terus setelah kencing guys, macet lagi. Mau dipikir kenapa ya? Ya itulah guys, resikonya nih kerja kalau jauh begini. Jadi resikonya tuh macet, kena macet, makan waktu dan lain-lain, itu semuanya guys harus dijamin sendiri gitu kan, harus ditanggung sendiri maksudnya ya. Jadi udah mau lihat parkirnya bagaimana ya, lihat dulu guys bener apa enggaknya. Oh ya bener sih, jadi udah oke. Karena di belakang itu bukan di belakang, di samping itu ada tuh mobil mesin, mobil bersihin jalan. Jadi kalau Mbak De apa namanya nggak minggir banget, bisa kecipratan guys. Cipratan itu dia kan bersihinnya ini guys, apa namanya, mesinnya tuh muter gitu loh. Jadi tuh nyiprat-nyiprat gitu. Kalau kecipratan ya mobil kotor nih guys. Nah begitu guys, jadi perjalanan itu di tempat kerja, aduh guys, Mbak De nggak bisa ngomong lagi gitu karena terlalu apa ya, terlalu stres gitu loh. Nah, selain kita kena macet, kita juga aduh ini guys, selain kena macet, aduh, kita bisa kena jebret kamera kalau kita terlalu cepet gitu ya nyetirnya. Jadi semuanya itu harus serba hati-hati dan tidak apa namanya sembrono gitu. Apalagi Mbak De itu ya capek guys, karena kalau macet begitu kan ini guys, apa membosankan sekali. Jadi itu capek ya. Jadi inilah resiko daripada Mbak De. Udah kelihatan ya guys, itu ada kereta gantung lewat. Karena Mbak De ini di sini ditugasin ya itu tadi apa, di kota yang besar. Jadi yang apa ya, memang tempat parkir itu luar biasa di sini. Susahnya gitu, susahnya luar biasa. Jadi ini Mbak De beruntung karena Mbak De lebih pagi gitu ya. Makanya kalau lebih pagi itu Mbak De beruntung ada tempat parkir, walaupun itu untung-untungan aja guys. Karena kebetulan memang ada yang keluar, jadi Mbak De dapat gitu. Tapi kalau sebentar lagi guys, itu sebentar lagi tuh belum tentu ada tempat parkir gitu. Jadi walaupun mereka keluar pun yang nunggu udah bergilir gitu kan. Nah, jadi di sini nih guys, aduh, yang namanya tempat parkir itu, nah itu mobil-mobil pembangunan guys. Karena ini bangunan namanya Stuttgart 21. Jadi direncanakan, kenapa dinamakan 21 guys? Pembangunan itu kalau nggak salah dimulai 2014 ya. Diperkirakan 2021 tuh selesai. Itu pembangunan jalan tol direncanakan tuh nanti untuk kereta cepat
kereta tercepat di Eropa itu yaitu di Jerman, guys. Rencana. Karena sekarang ini kan kereta tercepat itu masih dari Prancis. Jadi apa namanya? Di Eropa ya, guys. Namanya CTW itu tercepat, guys. Jadi Mbok pernah dari Stuttgart ke Paris itu cuma 3 jaman gitu, nggak nyampe ya, guys. Udah nyampe gitu ya. Jadi kalau ditempuh pakai mobil tuh ke Paris bisa sampai 6-7 jam kan. Tapi pakai CTW itu cuma ya separuhnya lah gitu. Nggak sampai 3 jam udah nyampe gitu kan. Nah, sekarang ini ceritanya pemerintahan Jerman. Ya begitulah, guys, namanya negara itu berlomba. Ya. Jerman pikir bisa melebihi daripada Paris atau Prancis. Jadi mau bikin kereta yang sama. Jadi nanti tuh kan ini sekarang di Jerman ini banyak kemacetan gitu loh, guys. Maksudnya nanti kalau diadakan kereta cepat itu antar kota juga, guys, tapi itu nanti ditempuh dengan menit gitu loh ya. Antara Stuttgart dan Ulm dan Munich itu akan ditempuh cepat gitu. Jadi kan saat ini mereka yang dari Stuttgart ke Munich kerja harus nginep karena jarak jauh, ditempuh itu ya capek lah, guys, gitu kan. Nah, jadi kebanyakan nginep di sana. Jadi kedua belah pihak ya, yang dari Munich ke sini pun sama dan sebaliknya gitu. Nah, pemerintahan tuh mau ngasih ide seperti itu, guys. Maksudnya nanti tuh gak usah nginep, jadi pulang pergi gitu loh. Ceritanya mau menguntungkan perusahaan, dan aku nggak tahu gimana cara mereka perhitungannya, guys. Pokoknya rencana seperti itu. Tapi melalui ini semuanya prosesnya tuh nggak gampang, guys. Jadi ya ini apa, pembangunan jalan, masya Allah itu kan juga perlu listrik juga, guys. Jadi ini macet itu aduh luar biasa gitu loh. Jadi gara-gara pembangunan itu jadi apa, kalau aku kasih lihat begini, guys, di sebelah sana tuh mobil keluar masuk ini apa namanya pembangunan ya. Jadi pembangunan itu Mbak dia nyampe di sini udah kecapean, guys, karena udah nyetir dari 6:30, 7:30, 8, 2 jam juga. 2 jam karena ini Mbak dia pakai mobilnya Pak Le ya. Jadi mobil Mbak dia kan masih di bengkel. Mbak dia tadi antar Pak Le dulu, baru Mbak dia berangkat. Karena Mbak dia kerjanya agak siangan. Di sini nih Mbak dia ditempatkan nggak terlalu penting, guys. Jadi hanya kerja-kerja yang nguli seperti biasa gitu ya. Nggak apa-apa sih, yang penting Mbak dia kerja itu aja. Mbak dia nggak ambil pusing. Jadi makanya ditugasinya di sini. Di lain sisi Mbak dia tuh seneng ditugasin di sini karena nggak banyak tanggung jawab. Jadi semuanya gampang gitu, guys, nggak terlalu dipikir ya. Tapi ya tuh, guys, prosesnya aduh. Nah itu, guys, jembatannya di sana bisa kelihatan tuh, yang sebelah sana ya. Itu jembatan juga yang tadinya nggak ada, guys. Jaluran itu nggak ada. Nah itu pun juga baru 1 tahun diresmikan, guys. Jadi waktu itu juga sempat ini, guys, apa, jalan tol ditutup karena itu bawahnya jalan tol, guys, yang tadi buat dilewatin. Jadi ini hanya muter aja ke sini ya. Itu diresmikan baru 1 tahun ya. Nah bawahnya jalan tol, sampingnya itu nanti rel kereta api tercepat, rencana tercepat di Eropa. Makanya pembangunannya aduh luar biasa, membuat macet di mana-mana gitu. Kayak gitu, guys. Ya wes, sekarang Mbak Dia mau nyambung, mau nerusin. Mbak Dia ini bagus ya tempat parkirnya, cuma 100 meter ke tempat kerjaan. Ini juga rezeki karena
nggak selalu dapat guys ya. Jadi ini cuma untung-untungan aja. Ya pokoknya disyukuri aja dah. Mbok Di bersyukur dapat tempat parkir di sini gitu. Parkir gratis guys di sini, jadi nggak harus bayar. Tapi ya itu, kalau nggak ada tempat, akhirnya jadi parkir ngawur, bisa ini kena denda gitu loh. Nah ini parkir pakai mobilnya Pak Le ini harus hati-hati karena mobil sport itu depannya tuh pendek guys. Jadi Mbok De nggak bisa sembarangan parkir. Kalau punya Mbok De itu kan bisa di tempat miring, di tempat ini bisa ya. Ini nggak bisa guys, karena kalau Mbok De di tempat trotoaran itu, pinggiran itu bisa nyakruk, yang di depan tuh kan terlalu pendek kan ya, karena ini spot. Jadi harus cari tempat yang boleh dibilang the best gitu ya. Nah ini kebetulan dapat yang the best, berarti ya rezeki juga guys, walaupun tempat parkir, tapi rezeki itu dalam hal apapun guys. Mbok De itu kadang-kadang berdoa hanya memohon minta disediakan tempat parkir gitu guys. Nah saat ini Mbok De dapat gitu ya. Jadi kita tuh berdoa tuh apa aja lah yang kita perlukan gitu ya. Jadi nggak usah bermuluk-muluk minta yang aneh-aneh. Ini Mbok De lupa nggak ada seragam yang dibawa, jadi aduh apa-apa lah hari ini nggak pakai seragam kerja. Oke guys, nyambung dulu, nanti kalau udah selesai Mbok De sambung lagi, tak ceritain gimana nanti ngulinya ya sama temen kerja tercinta. Ya begitulah guys, namanya kerja, kita tidak bisa memilih dengan siapa kita kerja, senang atau tidak senang, di situ harus kita jalani demi cuan yang halal guys ya. Harus penuh dengan kesabaran. Tapi nggak apa-apa guys, ini minggu terakhir di sini guys. Jadi Mbok De sudah 1 minggu 2 hari, jadi tinggal 3 hari. Nah ini Mbok De harus kuat di sini. Oke, nyambung ya guys, sampai nanti. Ini guys, ternyata Mbok De lihat jam masih punya waktu. Jadi Mbok De itu nggak harus masuk sekarang. Masih ada waktu 15 menit. Ini Mbok De taruh seperti ini guys. Ya inilah guys, namanya seorang YouTuber, seorang kreator. Jadi waktu adalah untuk ngevlog gitu. Selama kita ada waktu, daripada dulu kita kan, kalau maksudnya Mbok De sebelum jadi YouTuber suka punya pikiran yang negatif-negatif gitu ya guys ya. Nah sekarang ini Mbok De udah jadi YouTuber, daripada Mbok De mikirin yang negatif-negatif ya, Mbok De buat ngevlog aja nih, cerita bagaimana Mbok De kerja di sini gitu kan guys. Jadi itu lebih berharga ya guys ya. Jadi kerja di Jerman tuh kayak gini perlu pengalaman yang luar biasa. Jadi kerja di sini nih, kerja apapun guys di sini itu perlu terutama bahasa Jerman harus bisa menguasai. Yaitu tadi seperti vlog yang lalu Mbok De bilang harus punya SIM, harus ya mobil itu memang harus tapi lebih baik karena mobil itu di sini mayoritas semua punya mobil guys. Jadi kalau orang tuh nggak punya mobil itu kayaknya di sini gimana gitu. Itu salah satu kalau kita kerja ya. Pertama bahasa Jerman, kita sebagai orang luar kayak Mbok De gini, bahasa Jerman harus bisa menguasai minimum 85% ya. Kedua yaitu tadi guys, SIM sama mobil itu sangat diperlukan sekali, karena harus menjadi orang yang fleksibel gitu guys. Jadi kapan aja bisa
nggak bergantung dengan siapapun, karena mobil itu seperti kaki guys ya, dan SIM itu memang penting sekali di sini. SIM itu justru lebih penting daripada mobil. Kita nggak punya mobil, kalau punya SIM guys itu juga udah positif gitu ya, karena ada perusahaan yang memberikan mobil untuk pegawainya. Jadi SIM itu benar-benar boleh dibilang ya nomor 1 juga gitu guys. Jadi harus punya SIM gitu ya. Nah jadi SIM, mobil, bahasa itu di sini penting sekali. Jadi kalau mau kerja di sini harus bisa menguasai bahasa Jerman gitu kan. Nah, jadi kalau kita nggak bisa menguasai bahasa Jerman itu, aduh, susah guys. Walaupun kerja apapun guys, temanku tuh namanya di sini Haushalterin namanya. Jadi ya asisten rumah tangga lah guys. Cuma asisten rumah tangga di sini tuh per jam ya, jadi kerja per jam gitu. Itu aja temanku cerita gitu ya. Kadang-kadang salah mengerti, salah menafsirkan karena kira-kira gitu ya. Nah itu nggak bisa guys. Nah terus dia sering berdebat gitu sama bosnya, karena maksudnya bosnya begini, dia pengertiannya begitu gitu. Karena ini boleh dibilang orang tersebut sudah menguasai bahasa Jerman gitu ya, 90%, bahkan itu aja bisa salah-salah gitu ya. Nah ini boleh dibilang asisten rumah tangga. Kalau dibilang ya kerjaan rumah tangga itu kan gampang sih, masak, bersihin rumah, yes pokoknya beres-beres gitu kan. Semudah itu juga enggak guys, karena orang itu bayar per jam. Jadi tidak seperti apa yang kita bayangkan ya, per jam kan cepat gini-gini, enggak guys. Itu semuanya ada yang harus ditebus. Jadi permintaan begini begitu, kalau tidak sesuai itu juga ini bosnya itu akan marah gitu loh ya, karena dia merasa bayar, jadi dia juga merasa tidak mau dirugikan gitu kan. Nah jadi kerja di Jerman itu kalau menurut Bodi sih ada enaknya ya, ada enggaknya juga. Makanya kan suka dan duka gitu ya. Enaknya gitu guys, kita per jam, jadi kita nggak diperbudak di situ 24 jam ya. Jadi kita tuh kerja, kalau asisten rumah tangga ya guys, itu biasanya sih kalau orang yang udah tajir itu menggunakan asisten rumah tangga itu mungkin yang bagian masak dan bersih-bersih. Biasanya beda guys, yang bagian masak itu masak aja, sama urusan dapur gitu ya, itu mereka memerlukan 5 jam gitu. Nah terus yang bagian bersih-bersih itu sendiri guys, yang bersih-bersih itu 5 jam gitu ya. Nah itu jadi di Jerman ini juga banyak orang tajir guys. Jadi asistennya tuh nggak ada yang nginep gitu ya. Ada yang nginep tapi biasanya orang luar semua asistennya. Umpamanya dari, contohnya aja dari Indonesia, dari Jerman, Eropa Timur gitu ya. Dari Romania, Bulgaria itu gitu ya. Jadi masih Eropa juga. Jadi mereka makanya nginep gitu ya. Itu nginep pun mereka nggak diperbudak 24 jam gitu, enggak guys. Mereka ada saatnya istirahat, jadi satu hari itu boleh dibilang diperhitungkan 8 jam kerja gitu ya. Tapi dipotong-potong, jadi tidak boleh diperbudak gitu ya. Jadi kalau wayahnya tidur ya tidur, tidak boleh dibangunkan gitu ya. Nah, jadi privasi pun ada gitu. Jadi di Jerman nih kalau mau dibilang sih ya enak sih gitu. Cuma ya itu nggak enaknya orangnya tuh saklek semua di sini. Kalau nggak suka mereka ngomong nggak suka gitu ya. Jadi tidak ada basa-basi. Wah ini jaga hati atau ini nggak ada guys di sini. Kalau nggak suka mereka ngomong nggak suka gitu. Jadi tidak ada basa-basinya gitu sih. Itu
mental di sini, jadi diuji mentalnya juga. Apakah mental kita kuat gitu menghadapi dengan orang-orang yang saklek seperti orang Jerman gitu kan. Mula-mula Mbak dia agak sedikit terkejut gitu ya. Tapi kalau kita udah biasa digembleng, ini guys sudah nggak mempan lagi. Akhirnya kita pun jadi ikut-ikutan sama kayak mereka gitu, saklek juga gitu kan. Nah, jadi ya itulah guys, kerja di Jerman itu ada enaknya, ada nggak enaknya. Jadi ya itu tadi apa namanya, suka dan duka ya kalau mau dibilang. Jadi semua harus bisa, semua harus fleksibel dan tidak boleh pakai perasaan guys di sini. Jadi kalau di sini ngomong tidak ya tidak, ngomong iya ya iya gitu. Jadi tidak bisa Senin Kemis dan basa-basi itu di sini nggak ada gitu kan. Ya yes, guys, kalau gitu saat ini saatnya memang Bode harus pergi, harus muli maksudnya. Terima kasih yang sudah menyimak ya guys ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ini pengalaman-pengalaman Bode hidup di Jerman, betapa perjuangannya kerja hidup di Jerman lah gitu. Jadi ya itu tadi, ada suka dan duka. Jadi tidak ada di sini tuh mulus saja gitu, enak hidup di Eropa. Wah gini-gini. Aduh guys, kadang-kadang kita juga udan tangis gitu ya. Karena apa? Mental kita digembleng. Sekali lagi, kita orang Asia, orang Indonesia terutama, apalagi orang Jawa kayak Mbok D gitu kan. Yang perasaannya masih pakai perasaan Jawa. Nah, di sini harus benar-benar kebal, guys. Begitu sih. Jadi Mbak Di menceritakan situasi gimana nguli di sini, guys. Ya wes, sampai di sini dulu, guys. Sampai mau jatuh ini. Ketemu lagi di video berikutnya dan di vlog berikutnya di channel yang sama, Sandra Jamin B. Oke, guys, sehat-sehat selalu dan jangan lupa bahagia. I love you guys. Bye-bye.